Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dalam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana posisi wakil presiden dipegang oleh Gibran Rakabuming Raka. Muncul pertanyaan besar, apakah Indonesia benar-benar siap menerima kepemimpinan seorang pemimpin muda yang disebut-sebut belum matang secara etika, kognitif, dan politik hukum, terutama berkaitan dengan ketatanegaraan. Saudara sekalian, itulah pengantar diskusi kita dalam sebuah topik yang berjudul Gibran dan Politik Simalakama. Siapkah Indonesia dipimpin oleh wakil presiden yang belum matang? Wacana mengenai kapasitas Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden Republik Indonesia terus menjadi sorotan menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran. Banyak pihak mempertanyakan apakah Gibran dengan latar belakang yang minim pengalaman di dalam pemerintahan dan politik mampu menjalankan tugas berat ini. Dalam diskusi terkini, Gibran digambarkan sebagai simbol buah simalakama bagi pemerintahan Prabowo. Di satu sisi, ia adalah hasil kompromi politik yang mengamankan kemenangan koalisi. Di sisi lain, ia menjadi beban bagi stabilitas dan kredibilitas kepemimpinan nasional. Psikopatologi politik dan parentifikasi. Salah satu kritik utama yang dilontarkan adalah terkait kondisi psikologis Gibran. Ia disebut mengalami parentifikasi, sebuah situasi di mana anak muda dipaksa mengambil tanggung jawab besar sebelum waktunya, persis seperti buah yang dikarbit. Dalam hal ini, Gibran disebut melejit terlalu cepat dari seorang pengusaha kecil menjadi pengusaha besar, kemudian menukik kembali menjadi wali kota Solo, lalu kini melejit menjadi wakil presiden. Ketiadaan pengalaman organisasi, khususnya di bidang politik, dan pemahaman politik yang mendalam membuat Gibran terlihat bingung, bahkan sering menunjukkan ekspresi plonga-plongo di hadapan publik. Fenomena ini berpotensi menjadi ancaman serius bagi Indonesia ketika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan kognitif dan kompetensi yang memadai, ditunjang oleh pemahaman tentang etika yang nol. Ia akan kesulitan mengambil keputusan strategis di tengah krisis ketatanegaraan. Ini bukan hanya soal penampilan publik, tetapi menyangkut masa depan bangsa. Hubungan Jokowi dan dinasti politik. Gibran dianggap sebagai bagian dari strategi Jokowi untuk membangun dinasti politik. Posisi Gibran sebagai wakil presiden
membuka jalan bagi dirinya menjadi presiden di masa depan, baik melalui transisi alamiah jika Prabowo berhalangan tetap, atau melalui pencitraan selama 5 tahun menjabat. Strategi ini mencerminkan ambisi Jokowi untuk memastikan pengaruh politiknya tetap ada dan eksis bahkan setelah masa jabatannya berakhir. Hal ini tampak Jokowi di dalam proses pilkada yang baru saja berlalu ikut tetap cawe-cawe melalui jejaring yang sudah diletakkannya selama ini. Namun, hal ini menimbulkan kritik tajam dari berbagai pihak. Politik dinasti dinilai bertentangan dengan semangat demokrasi. Ketika kekuasaan hanya berputar di lingkaran keluarga atau kelompok tertentu, maka peluang untuk regenerasi kepemimpinan yang sehat menjadi terhambat. Hal ini tampak nyata bagaimana hasil pilkada membeberkan kepada masyarakat secara luas tantangan bagi pemerintahan Prabowo Subianto sebagai presiden berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi ia harus mempertahankan soliditas pemerintahan dan koalisinya yang terbangun dari berbagai kompromi politik. Namun di sisi yang lain, kehadiran Gibran di pemerintahan menjadi tantangan besar yang dapat merusak kredibilitasnya. Prabowo harus menghadapi dilema, apakah mempertahankan Gibran demi stabilitas koalisi atau mengambil langkah tegas yang mungkin menimbulkan gesekan politik. Salah satu opsi yang diusulkan adalah membuka ruang bagi proses demokrasi, termasuk pemakzulan wakil presiden jika diperlukan, dan tampaknya memang sangat diperlukan. Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab Prabowo untuk menjaga demokrasi tetap berjalan sehat, sekaligus menciptakan ruang bagi penegakan integritas politik. Kemana demokrasi kita akan berlabuh? Fenomena Gibran sebagai wakil presiden menimbulkan refleksi mendalam tentang arah demokrasi Indonesia. Apakah kita sedang menuju demokrasi yang matang atau justru kembali ke era politik dinasti dan kompromi pragmatis? Jawabannya terletak pada kesadaran kolektif masyarakat dan elit politik untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas segalanya. Untuk itu, reformasi politik menjadi kebutuhan mendesak. Proses seleksi pemimpin harus diperketat, tidak hanya mengandalkan popularitas atau relasi politik, tetapi juga mempertimbangkan kompetensi dan rekam jejak. Hanya dengan cara ini, kita dapat memastikan bahwa pemimpin yang terpilih benar-benar mampu menghadapi tantangan bangsa. Saudara sekalian, itulah analisis yang kami kembangkan. Bagaimana pendapat Anda tentang kapasitas Gibran sebagai wakil presiden? Apakah langkah politik ini akan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, atau justru menjadi ancaman bagi stabilitas nasional dan sistem ketatanegaraan kita? Sampaikan opini Anda di kolom komentar. Dan saudara sekalian, mari kita jadikan PJP Giting Channel Opini Kebangsaan
sebagai ruang diskusi yang kritis dan konstruktif untuk menjaga Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar semakin banyak orang yang terlibat dalam diskusi. Aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap kali kami mengunggah video terbaru. Saudara sekalian, salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.